Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i sholihin khususan ila jami'il masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa asdatina wa masyayikhina wa aulatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'i arwahina wal majlis wa rahum lahum al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, dimana kita diciptakan, dihidupkan, dilahirkan ke dunia ini hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana kali ini kita akan menyampaikan apa itu syariat dan thariqah. Di sini kita lebih mendahulukan apa itu thariqah, karena syariat itu semua muslimin muslimat, mukminin mukminat semuanya sudah bersyariat, ya, dan semuanya pun juga sudah berthariqah, ya. Yang akan kita bahas di sini adalah thariqah yang bagaimana, ya. Thariqah itu sendiri artinya jalan, ya. Jadi thariqah itu tidak melulu sebagaimana orang katakan thariqah yang thariqah organisasi, ya, bukan. Tapi di sini saya akan menyampaikan thariqah yang sudah kita jalani mulai dari kecil sampai dewasa, sampai setua ini, ya. Contoh, ya, thariqah. Sholat itu juga thariqah, ngaji juga thariqah, apalagi zakat juga thariqah, puasa thariqah, haji thariqah, bahkan masuk ke dalam WC pun juga thariqah. Jalan untuk bertemu Allah. Jadi bertemu Allah itu tidak hanya ketika kita menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Nah, seperti apa sih contohnya, ya? Misal kita contohkan yang sudah kita kerjakan setiap saat, bahkan 24 jam kita itu sudah berthariqah, ya.
Cuman kebanyakan kita tidak menyadarinya karena kita sudah terdoktrin torekoh itu ya yang berorganisasi itu. Bukan itu saja ya, torekoh itu semua aktivitas itu juga torekoh ya, jalan untuk bertemu Allah. Contoh ya, kalau sholat sih memang sudah semua orang tahu ya, bahwa yang sholat itu untuk menemui Allah, untuk bertemu Allah, walaupun nantinya itu ketika sholat entah bertemu entah enggak gitu ya. Nah, kita akan ngambil contoh di luar sholat ya. Misal kita lagi makan ya. Makan itu juga torekoh untuk bertemu Allah ya. Namun di sini bedanya ada yang sadar dan ada yang tidak sadar ya, bahwasanya dia itu bertemu Allah tapi tidak sadar ya. Contoh, kita makan, otomatis sebelum makan kita membaca basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ya. Kita sebut tuh nama Allah ya. Nah, disinilah kebanyakan jarang orang yang memahaminya ya, dimana ketika kita Bismillahirrahmanirrahim kita makan, di situ kan makan itu ya bervariasi ya, ada yang makan yang enak, makan yang kurang enak gitu ya. Ketika kita makan yang rasanya lezat, nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, oh enak, gurih dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita harus memahaminya, bahwasanya gurih yang berada di makanan itu, gurih itu sifat daripada makanan. Misalkan sayuran, oh sayurnya gurih, enak, lezat. Nah, gurihnya, lezatnya itu kita yakin, kita imani bahwasanya gurihnya itu dari sayur ya, atau manisnya itu dari kopi, atau manisnya itu dari gula, pahitnya itu dari kopi. Kita iman di situ. Itulah ya sirik kopi yang selama ini kita tidak menyadarinya ya, kita tidak sadar itu. Harusnya kan iman kita jangan di situ, jangan mengimani bahwasanya gurihnya makanan itu ya, gurihnya rasa itu ya dari makanan itu. Kita jangan jangan hanya iman di situ ya, kita harus mengimani bahwasanya makanan lezat itu yang mendatangkan Allah, datanya dari Allah ya. Ada dalilnya enggak? Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi la haula wala quwata ya. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan ya. Jadi seluruh makhluk, baik itu makanan, baik itu kita manusia, pokoknya intinya semua makhluk itu tak punya daya, tak punya kekuatan illa billah, hanya Allah yang mempunyai kekuatan. Nah, disinilah kita harus tancapkan ke dalam rohaniah kita, dimana rasa gurih, rasa manis itu tidak lagi dari makanan atau gula yang manis itu, tapi Allah lah yang mendatangkan manis itu ke dalam gula. Ya, iman di sini, iman yang disebut iman yang ihsan itu seperti itu. Jadi selalu menyandarkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang mempunyai daya dan kekuatan gitu ya. Jadi selain Allah itu tidak punya daya upaya dan kekuatan kecuali illa billah. Itulah yang dinamakan torekoh ya. Jadi makan pun itu juga torekoh
jalan untuk menuju Allah, jalan untuk bertemu Allah. Ketika kita makan juga bisa bertemu Allah sebetulnya, cuman kita tidak pernah menyadarinya gitu ya. Jadi bukan hanya torekoh yang banyak orang katakan itu ya, organisasi, nggak hanya itu aja. Jadi seluruh aktivitas itu sebetulnya torekoh ya, jalan untuk bertemu Allah, jalan untuk berjumpa Allah. Itu harus kita sadari, itu dalam segala hal gitu ya. Bahkan ketika kita masuk ke WC pun itu juga torekoh untuk bertemu Allah. Coba sebelum kita masuk WC kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah di situ kita sebut nama Allah ya, walaupun tidak diucapkan dalam hati. Intinya di sini kan rohaniyah kita ya, rohani kita itu harus beriman kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah. Kita bahasnya tentang tarekoh ya. Jadi seluruh aktivitas, seluruh gerak-gerik kita, seluruh kegiatan kita, semuanya itu pada hakikatnya itu torekoh, jalan untuk menuju, jalan untuk bertemu Allah ya. Apalagi contohnya? Nah kita ambil contoh sholat misalnya. Sholat itu sudah semua orang tahu, sholat itu pastinya untuk bertemu Allah ya. Sholat itu juga torekoh ya. Jadi ketika kita sholat dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah di situ dari awal sampai akhir kita sholat kita harus bertemu Allah. Dalam artian di sini ketika kita sholat jangan ada yang selain Allah masuk di dalam rohani kita, hati kita. Ketika Allahu Akbar ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke wajah dia ya. Wajah siapa? Allah, bukan wajah secara fisik ya. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku ke wajah dia. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi ya, wajah dat yang gitu kan ya. Ntar kalau diteruskan panjang ya. Jadi seperti itu. Maksudnya menghadapkan wajahku ke wajah dia di sini bukan secara fisik. Kalau secara fisik itu Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Gitu. Intinya aku hadapkan wajahku ke wajah dia itu setiap gerak-gerik kita ketika sholat, ketika kita mulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar ya, itu bener-bener kita hadirkan Allahnya di situ. Bahwasanya gerak kita itu Allah yang menggerakkan, sujud kita Allah yang mensujudkan ya. Jadi semuanya di situ Allah semua yang berperan ya. Kalau kita ada sedikit aja merasa diri kita yang sholat, itu kan namanya keakuan diri ya, keakuan diri. Padahal hakikatnya sholat menyembah Allah dalam arti menyembah nggak hanya gerakannya, nggak hanya mulutnya, tapi di sini yang paling penting itu hatinya, itu benar-benar menyembah atau menghadirkan Allahnya gitu kan. Di sini Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat daripada urat nadimu ya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi gitu ya. Jadi
Allah lebih dekat daripada urat nadi. Yang mana gitu kan ya. Nah, disinilah kita harus benar-benar menyimak gitu ya. Bahkan Allah itu berada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Dalam artian Allah berada di mana-mana itu Allah berada dalam segala sesuatu yang ada, ya. Segala sesuatu yang ada, disitulah ada Allah, ada wajah Allah. Kemanapun kita berhadap, kemanapun kita menghadap, disitulah ada Allah, ya. Jangan bingung ya kalau sudah masuk ke sini. Dimanapun kita menghadap, disitulah ada Allah, ya. Di minuman, gimana kok di minuman ada Allah? Ada. Misal kita minum, Bismillah, di situ sudah menyebut nama Allah. Ketika kita bertahap, gitu ya. Di situ kita ucapkan alhamdulillah. Hati-hati di sini. Alhamdulillahnya itu karena minumannya segar apa karena Allah yang menyegarkan minuman itu? Hati-hati di situ. Di sini halus ya. Di sini kalau nggak hati-hati jatuhnya ke syirik, ya. Syirik itu halus sekali syirik itu. Ya. Ketika kita minum, alhamdulillah seger itu kan. Nah, kita yakin yang seger itu rasa degannya, ya. Degannya yang seger, kita iman di degan rasa seger, di situ sudah syirik gitu ya. Hati-hati, ini syirik itu halus sekali syirik. Jadi jangan sampai iman kita itu terjebak di rasa seger itu dari degan. Ingat, di situ harus hadirkan Allahnya. Rasa seger itu Allah yang mendatangkan, ya. Rasa seger itu dari Allah yang mendatangkan. Ingat, makhluk itu sifatnya la haula wala quwata, enggak punya kekuatan apapun. Degan itu enggak punya kekuatan, enggak punya rasa manis kalau Allah enggak ada di situ. Kalau Allah enggak mendatangkan rasa manis di degan itu. Nah, di sini hati-hati. Iman kita jangan di manis itu dari degan, tapi manis itu dari Allah. Itulah yang namanya iman yang ihsan itu seperti itu. Iman yang sudah bagus, iman yang sudah benar itu di situ. Jadi ini kan tentang thariqah ya, melebar sedikit nggak apa ya. Nah, sekarang kuncinya, bagaimana caranya kita itu selalu sholat 24 jam. Jadi ini kita melebar sedikit nggak apa. Bagaimana caranya kita itu bisa ingat Allah 24 jam? Caranya harus zikir sirul asror. Apa sih zikir sirul asror itu? Sir itu rahasia. Contoh, zikir rahasia. Keluar masuknya nafas itu kita harus berzikir hu Allah, ya. Ambil nafas, hu, lepas, keluar nafas, Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, seperti itu agar kita tidak putus zikir, agar kita tidak lepas dari mengingat Allah, atau bisa disebut zikir 24 jam atau sholat 24 jam itu ya seperti itu, zikir sirul asror. Nah, yang sirul asrornya yang mana? Yang sir tadi keluar masuknya nafas itu Allahu Allahu Allah. Nah, yang sirul asrornya beberapa rahasia itu ya tadi, kita berzikir di segala aktivitas kita sehari-hari apapun itu. Di situ kita selalu ingat Allah. Apa ya, cuman Allah 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 gitu. Bukan seperti itu.
tapi kita mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam segala hal, dalam segala aktivitas, yaitu seperti tadi, seperti kita makan, kita merasakan rasanya nikmat makan. Nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari makanan. Kalau kita meyakini yang nikmat itu makanannya, itu sudah syirik khafi ya, syirik halus. Tapi kita harus beriman bahwasanya gurih manis itu datangnya dari Allah. Jadi selalu menghadirkan Allah di situ. Itulah yang disebut zikir sirul asror atau sholat daim atau zikir 24 jam tanpa jeda. Itu kalau sudah bisa seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah seperti itu? Belum bisa. Kalau belum, mulailah dari sekarang. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup ya, karena kalau kita meninggal sebelum sirul asro, Allah katakan la tunsorun, tidak tertolong. Jadi kita intinya belajar ya, belajar dan selalu belajar untuk membenahi atau untuk merenovasi iman kita, yang merubah iman kita yang tadinya imannya itu kepada selain Allah. Seperti tadi kan, iman yang selain Allah itu akan tertolak ya. Iman yang selain Allah ya, seperti tadi aja kan, kita minum rasa seger dari degan, itu kan iman selain Allah. Iman yang kepada Allah yang bagaimana? Ya seger itu Allah yang mendatangkan. Intinya cuman geser gitu ya. Yang tadinya imannya itu rasa seger dari degan, nah sekarang dipindah rasa seger itu ya Allah yang mendatangkan. Hanya seperti itu loh sebetulnya ya, nggak susah gitu sebenarnya. Zikir 24 jam itu ya seperti itu gitu, nggak melulu duduk menghadap kiblat tasbih kita pegang, nggak hanya seperti itu. Bagi orang yang sibuk itu nggak harus seperti itu gitu ya. Khalwat pun juga nggak itu saja. Cara khalwat itu nggak melulu duduk di atas sejadah 24 jam tanpa kerja, nggak seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan dimanapun kapanpun ya. Di sawah bisa bagi yang tani, di sekolahan bisa bagi yang guru ya. Contoh misalkan lagi ngajar gitu ya, di situ seorang guru mempunyai murid yang kurang pinter misalnya. Seorang guru mempunyai murid yang kurang pinter. Nah di situ nyeplos aja, ini orang bodoh banget sih, udah diajarin gak pinter-pinter gitu misalnya. Ada guru yang seperti itu misalkan. Dia lupa tuh ya, kalau toh murid itu bodoh, kalau toh murid itu pinter. Pinter dan bodoh itu sebetulnya jangan gitu ya, jangan semata-mata berpikir bahwasanya pinter itu dia yang memberi gitu ya, pinter itu dia yang mengajari. Memang syariatnya mah seperti itu ya, syariatnya ya. Kita ngomong hakikatnya ilmu yang dia berikan kepada muridnya itu janganlah diakui ya, jangan diakui. Jadi kalau gitu ya, kalau nggak saya ajarin misalnya, kalau nggak saya ajarin ini bocah nih nggak pinter-pinter gitu, jadi dia mengakui kepintaran itu dia gitu yang mempunyai, yang bocah itu jadi pinter karena ajaran dia. Kalau iman hanya di situ, itulah syirik ya, itulah syirik. Berapa lama kita seperti itu? Dari kecil kah?
Dari bisa jadi kan dari kecil sampai setua ini masih seperti itu. Nah, disitulah iman yang belum pas ya. Harusnya kan dia meyakini bahwasanya dia mengajarkan, dia bisa mengajar, dia bisa memberi ilmu kepada muridnya, itu semata-mata Allah ya yang menggerakkan dia, yang membuat dia bisa mengajar. Harusnya ada iman di situ. Itu contoh. Kalau contoh orang, kalau contoh petani misalkan, mana mungkin kholwat di sawah, mana mungkin bisa zikir orang di sawah sibuk, bisa gitu ya, dimanapun bisa kan. Allah katakan dalam keadaan rukuk, sujud, duduk, berdiri, baring. Nah, jadi menyembah Allah itu nggak harus di atas sejadah aja, nggak cuman itu gitu loh maksudnya. Nggak cuman sholat aja ibadah itu, di sawah pun juga bisa sholat gitu ya, sholat rohani ya. Dia bisa kuat panas-panasan, dia bisa ngangkat padi yang begitu berat berkarung-karung bagi apa ya, yang tukang ngusungi padi gitu ya. Itu jangan diakui kuatnya itu ya dia gitu, dia yang kuat. Nggak inget itu, kuat itu Allah yang menguatkan dia, gerak itu Allah yang menggerakkan dia. Harusnya kan ada di situ. Disitulah yang disebut sholat daim. Jadi selalu inget kepada Allah dimanapun berada ya, tanpa jeda. Nah, sebenarnya mudah sekali ya, mudah sekali gitu. Jadi jangan merasa wah masih sibuk nggak bisa ikut torekoh gitu ya. Jangan dibilang torekoh itu yang berorganisasi. Bukan itu saja torekoh ya. Torekoh itu semua aktivitas itu torekoh sebetulnya. Semua aktivitas gerak-gerik kita, kerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari itu juga torekoh. Mengajar pun juga torekoh, jalan untuk bertemu Allah. Di situ kita selalu melibatkan Allah dalam segala hal ya, dalam segala hal ya. Bahkan sampai masuk ke WC pun itu juga torekoh, jalan untuk menuju Allah gitu ya. Kenapa kita tidak pernah menyadari itu gitu ya. Ya luas sebenarnya, jangan sempit lah gitu ya. Jangan mengartikan ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, enggak itu saja. Bahkan sholat aja bisa celaka kan, gara-gara nggak tahu kan. Wailul lil musallin, wailul lil musallin, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Kok bisa sholat itu bisa celaka ya. Contoh misalnya ya tadi itu, mengakui sholat itu ya dia yang sholat ya, zikir itu dia yang zikir gitu, tanpa ingat Allahnya. Bahkan rata-rata sholat itu ya tujuannya untuk mendapatkan surganya Allah. Sholat itu ya tujuannya untuk mendapatkan pahalanya 27 derajat katanya, itu 21 derajat pahalanya. Nggak ada itu sholat pengen bertemu Allah, itu nggak ada. Karena apa? Karena dia pikir bertemu Allah itu ya mati. Ya nggak seperti itu. Bertemu Allah itu nggak harus mati dulu. Di dunia pun kita bisa bertemu Allah di segala aktivitas kalau kita menyadarinya gitu. Selama ini kan kita nggak menyadari gitu. Kalau bertemu Allah ya mati dulu. Nggak juga seperti itu. Masih hidup pun juga bisa bertemu Allah gitu. Dalam segala hal. Orang Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi gitu ya. Cari urat nadi yang mana aja gitu. Allah itu zahiran wa batinan ya. Allah itu ya nyata, Allah itu ya di dalam ya di luar diri kita gitu.
bukti nyatanya Allah itu ya kita ini makhluk, semua makhluk itu bukti nyatanya Allah gitu loh. Jadi sekali lagi mohon maaf, kita juga belajar bertorekoh dia. Jadi jangan mengartikan, jangan apa ya, torekoh itu jangan dibikin sempit gitu loh. Kalau torekoh itu ya harus punya apa ya, punya golongan-golongan tersendiri, punya jamaah tersendiri. Torekoh jamaah bukan itu aja gitu ya. Walaupun kita tidak mengikuti, tidak masuk torekoh yang seperti itu, kita pun sudah bertorekoh dari kecil malah ya, cuman kita tidak menyadarinya gitu. Pasti kita sudah bersyariat, sudah bertorekoh sebetulnya. Kenapa orang banyak yang anti mendengar kata-kata torekoh itu sudah ngeri gitu ya. Wah jangan ikut torekoh, ntar ujiannya begini. Ntar kalau ikut torekoh nggak bisa kerja lah. Siapa bilang? Kamu sendiri yang bilang torekoh itu, kalau ikut torekoh nggak bisa kerja, masih muda belum bisa. Kalau ikut torekoh itu harus zikir wajib, kalau nggak dikerjain dosa gitu. belum dilaksanakan, belum menjalani, belum masuk gitu, sudah ketakutan duluan. Nah sampai kapan seperti itu gitu. Janganlah seperti itu. Jadi jangan sempit wawasan kita. Kalau torekoh itu ya seperti kebanyakan orang bilang gitu ya, enggak gitu ya. Jadi seluruh aktivitas itu sebetulnya torekoh kan jalan untuk menuju Allah itu banyak caranya ya. Kita mau ke pasar Senori misalkan, apa kita harus lewat jalan yang itu aja? Enggak. Bagaimana orang yang di sebelah barat Senori, bagaimana orang yang di sebelah timur Senori? Pasti kan jalannya beda-beda, kan? Jalannya beda-beda, gak harus lewat jalan yang satu. Sebagaimana torekoh juga seperti itu. Kita boleh ikut torekoh yang mana saja gitu ya. Orang pada dasarnya torekoh itu nggak cuman itu saja. Torekoh itu semua aktivitas itu torekoh gitu. Jadi bagi siapa saja yang mau apa ya, yang mau masuk torekoh itu jangan takut gitu ya. Jangan takut. Kita kan katanya pengen selamat dunia akhirat. Kenapa ketika kita diajak untuk belajar dinul haq, belum apa-apa sudah takut gitu ya. Takut kalau ngelemang, takut ntar stres, takut belum apa-apa udah ketakutan ya. Jangan seperti itu. Jangan mengartikan torekoh itu secara sempit gitu ya. Kembali lagi, torekoh itu jalan ya. Jadi untuk menuju Allah itu jalannya banyak macamnya ya. Ya kan udah sering para ulama menjelaskan ya. Nggak hanya sholat, puasa, zakat, haji, nggak cuman itu saja. Di luar itu pun juga sholat. Sholat itu sebetulnya kan nggak hanya 5 waktu ya. Pada awalnya ya, Rasulullah Isra Mi'raj itu mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Itu sebenarnya udah betul gitu. Tapi ingat ya, di situ ada sholatil wusto, sholat yang di tengah-tengah itu maksudnya ya sholat daiman. Selain sholat 5 waktu itu sebenarnya kita juga sholat gitu ya. Kalau kita paham ya, sholat itu kan zikir, mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu nggak hanya di dalam sholat, di luar sholat pun kita harus mengingat Allah. Itulah yang dinamakan sholat daim, sholat selamanya, seperti itu.
Intinya kita harus melakukan, harus zikir sirul asror. Jadi sirul asror itu seperti itu. Zikir sirul asror itu ya seperti tadi, segala aktivitas di situ Allah yang bertajalli gitu ya. Jangan diakui lagi. Jadi semuanya itu Allah yang bertajalli. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon dimaklumi kalau ada salah ucap, salah kata, karena kita juga masih belajar meniti hati, menuntun hati untuk menuju Allah dengan mencapai iman yang ihsan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.